Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cud Yulia Dewi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis real. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang barisan bilangan real. Pada barisan bilangan real terdapat definisi 3A1, di mana definisi ini mengatakan barisan bilangan real adalah fungsi pada bilangan asli n dengan daerah jelajah di dalam himpunan bilangan real. Bilangan-bilangan real yang dihasilkan disebut unsur dari barisan dan biasanya ditulis dengan xn atau an atau zn. Secara umum, jika x di mana n memetakan r atau bilangan real suatu barisan, kita akan memberikan nilai x pada n dengan xn. Selanjutnya, notasi barisan sebagai xn atau xn di mana n anggota bilangan asli. Contoh perbedaan barisan dan himpunan. Pada barisan x di mana min1 dipangkatkan dengan n di mana n anggota bilangan asli, maka hasilnya itu min1, 1, min1, 1. Mengapa demikian? Karena ketika min1 dipangkatkan dengan 1, hasilnya itu tetap min1. Ketika min1 dipangkatkan dengan 2, hasilnya itu 1. Ketika min1 dipangkatkan dengan 3, hasilnya itu min1. Min1 dipangkatkan dengan 4, hasilnya itu 1, dan seterusnya. Sedangkan pada himpunan, ketika min1 dipangkatkan dengan n di mana n anggota bilangan asli, hasilnya itu hanya min1 dan 1. Mengapa demikian? Karena hasil pada himpunan itu tidak boleh berulang, makanya hanya ada min1 dan 1 saja. Contoh-contoh barisan. Yang pertama, misalkan A anggota bilangan real, barisan A sama dengan A dan A dan A dan seterusnya, semua unsurnya A, disebut barisan konstan A. Yang kedua, barisan S sama dengan 1 per N, di mana N anggota bilangan asli. Maka hasilnya itu adalah ketika 1 per 1 hasilnya 1, maka suku pertamanya adalah 1. Untuk suku keduanya 1 bagi 2 yaitu 1/2. Untuk suku ketiga yaitu 1 per 3, begitu juga dengan seterusnya. Yang ketiga, barisan BA sama dengan A dipangkatkan N, di mana N anggota bilangan asli, sama dengan ketika A dipangkatkan dengan 1 hasilnya A dipangkatkan dengan 2 hasilnya A kuadrat, A dipangkatkan dengan 3 hasilnya A pangkat 3, begitu juga dengan seterusnya. Ketika A dipangkatkan dengan 4 hasilnya A pangkat 4. Dalam hal khusus, misalkan A-nya itu sudah diketahui yaitu A sama dengan 1/2, maka BA sama dengan 1/2 dipangkatkan dengan 1 yaitu hasilnya 1/2. 1/2 dipangkatkan dengan 2 hasilnya 1/4. 1/2 dipangkatkan dengan 3 hasilnya 1/8. 1/2 dipangkatkan dengan 4 hasilnya itu 1/16, begitu juga dengan seterusnya. Yang keempat, barisan Fibonacci. Di sini ketahui F sama dengan Gn, di mana n anggota bilangan asli, dengan G1-nya sama dengan 1, G2-nya sama dengan 1. Untuk Gn-nya sama dengan Gn kurang 2 ditambah Gn kurang 1, di mana n lebih besar dari 2. Untuk suku pertamanya sudah kita ketahui yaitu 1. Untuk suku keduanya yaitu 1. Untuk suku ketiganya kita cari menggunakan rumus Gn sama dengan Gn kurang 2 tambah Gn kurang 1, yaitu hasilnya itu untuk Gn tambah 1 sama dengan Gn kurang 1 tambah Gn. Jika G2 tambah untuk suku ketiganya berarti G2 tambah 1 sama dengan G2 kurang 1 ditambah G2. Maka G1 ditambah G2. Jadi hasilnya itu untuk suku ketiga yaitu 1 ditambah 1 hasilnya 2. Untuk suku keempatnya 2 ditambah 1, 3. Untuk suku kelimanya 3 ditambah 2, 5. Dan begitu juga dengan seterusnya. Kemudian operasi pada barisan. Di sini ada definisi 3A2, di mana definisi ini mengatakan jika X sama dengan Xn dan Y sama dengan Yn, maka barisan bilangan real didefinisikan
untuk mencari jumlah barisan yaitu X tambah Y sama dengan XN tambah YN, dimana N-nya itu anggota bilangan asli. Misalnya X-nya itu 2, maka Y-nya juga harus 2, yaitu X2 ditambah Y2. Atau kan misalkan X-nya itu X3, maka Y-nya itu juga harus Y3, jadi X3 ditambah Y3. Begitu juga dengan selisih barisan X kurang Y hasil kali barisan X kali Y. Jika C anggota atau elemen bilangan real perkalian C terhadap X adalah barisan Cx sama dengan Cxn, di mana N anggota bilangan asli. Jika N-nya 2, maka Cx2. Selanjutnya jika Z sama dengan Zn, di mana N anggota bilangan asli dan Zn tidak sama dengan 0 untuk semua N anggota bilangan asli, hasil bagi X dan Z adalah barisan X per Z sama dengan Xn per Zn, di mana N anggota bilangan asli. Misal X-nya itu 100, Xn-nya itu 100, maka X 100 per Z 100, maka Z-nya itu juga harus 100. Kemudian definisi 3A3. Misalkan X sama dengan Xn barisan bilangan real X disebut limit dari X jika untuk setiap lingkungan P dan dari X terdapat bilangan asli NP, sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan NP, di mana Xn anggota P. Nah, di sini dikatakan bila X merupakan suatu limit dari barisan tersebut, kita katakan juga bahwa X sama dengan Xn konvergen ke X atau mempunyai limit X. Bila suatu barisan mempunyai limit, kita katakan barisan tersebut konvergen. Bila tidak, maka kita katakan divergen. Sekali lagi, jika dia memiliki suatu limit barisan, maka dia dikatakan konvergen. Namun bila tidak, dikatakan divergen. Penulisannya, jika barisan bilangan real X sama dengan Xn mempunyai limit di X anggota bilangan real, kita tulis X limit X atau X sama dengan lim Xn, atau X sama dengan lim N di mana Xn, atau Xn memetakan X. Nah, selanjutnya teorema 3A4, yaitu teorema ketunggalan limit, di mana teorema ini berbunyi barisan bilangan real dapat memiliki paling banyak satu limit. Kita buktikan, andaikan tidak sedemikian, maka terdapat X aksen dan X double aksen limit dari X sama dengan Xn dengan X aksen tidak sama dengan X double aksen. Pilih lingkungan P aksen dari X aksen dan lingkungan P double aksen dari X double aksen, sehingga P aksen iris P aksen sama dengan himpunan kosong. Menurut definisi limit, yaitu sebuah fungsi fx mempunyai limit a yang x yang memetakan a pada fungsi fx sama dengan p jika dan hanya jika untuk sembarang bilangan real epsilonnya itu lebih besar dari 0, maka terdapat bilangan real betanya itu lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga memenuhi nilai mutlak X kurang A lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari beta, maka nilai mutlak Fx kurang P
lebih kecil dari epsilon. Maka terdapat n+1 anggota bilangan asli, sehingga untuk setiap n lebih besar sama dengan n+1 dan xn anggota bilangan p-aksen, dan terdapat n+2 anggota bilangan asli, sehingga untuk setiap n-nya itu lebih besar sama dengan bilangan asli p2 dan xn anggota p double aksen. Kemudian kita pilih n-nya itu 0, maka maksimal n+1 dan n+2. Maka untuk setiap n lebih besar sama dengan n0, dimana xn anggota bilangan p aksen iris p double aksen ini bertentangan dengan p aksen iris p double aksen sama dengan himpunan kosong. Jadi pengandainya salah. Seharusnya jika x mempunyai limit, maka limitnya itu harus tunggal. Andaikan sebaliknya, yaitu x aksen dan x double aksen keduanya limit dari x sama dengan xn dan x aksen tidak sama dengan x double aksen. Kita pilih epsilonnya itu lebih besar dari 0, sehingga p epsilon x aksen dan p epsilon x double aksen saling asing, yaitu epsilonnya itu lebih kecil dari setengah nilai mutlak x double aksen dikurang x aksen. Sekarang misalkan p aksen dan p double aksen bilangan asli, sehingga bila n-nya itu lebih besar dari p aksen, maka xn-nya itu anggota dari p epsilon x aksen, dan bila n-nya itu lebih besar dari p double aksen, maka xn-nya itu anggota dari p epsilon x double aksen. Tetapi ini kontradiksi dengan pengandaian bahwa p double aksen, p epsilon x aksen dan p epsilon x double aksen saling asing. Mengapa? Seharusnya x aksen sama dengan x double aksen. Kemudian teorema 3A5, misalkan x sama dengan xn barisan bilangan real, maka pernyataan berikut ekuivalen. Pernyataan pertama, x konvergen ke x2 ke x ekuivalen dengan pernyataan kedua, yaitu untuk setiap p epsilon lingkungan epsilon dari x terdapat bilangan asli n epsilon, sehingga xn anggota bilangan p epsilon apabila n lebih besar sama dengan n epsilon. Nah, ketika ada soal, maka kita bisa menggunakan pernyataan kedua juga. Pernyataan pertama, x konvergen ke x ekuivalen juga dengan pernyataan yang ketiga, yaitu untuk setiap epsilon lebih besar 0 terdapat bilangan asli n epsilon, sehingga x epsilon lebih kecil, sehingga xn lebih besar dari x epsilon dan lebih kecil dari x tambah epsilon apabila n lebih besar sama dengan n epsilon. Untuk pernyataan selanjutnya, pernyataan yang pertama juga ekuivalen dengan pernyataan keempat, yaitu x konvergen ke x ekuivalen dengan untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat bilangan asli n epsilon, sehingga nilai mutlak xn kurang x lebih kecil dari epsilon apabila n lebih besar sama dengan n epsilon. Kemudian kita buktikan untuk pernyataan yang pertama ekuivalen dengan pernyataan kedua, karena p epsilon lingkungan
epsilon dari X adalah suatu lingkungan dari X, maka apabila diambil P sama dengan Pi epsilon menurut definisi 3A titik 3 tadi, terdapat bilangan asli n epsilon sehingga xn anggota bilangan Pi epsilon apabila n-nya itu lebih besar sama dengan n epsilon. Untuk pernyataan kedua itu ekuivalen dengan pernyataan ketiga. Jika n-nya itu lebih besar sama dengan n epsilon, maka xn anggota bilangan Pi epsilon ini berarti xn-nya itu lebih besar dari x epsilon dan lebih kecil dari x tambah epsilon. Untuk pernyataan ketiga ekuivalen dengan pernyataan yang keempat. Jika xn-nya itu lebih besar dari x epsilon dan lebih kecil dari x tambah epsilon, maka nilai mutlak xn kurang x itu lebih kecil dari epsilon. Untuk pernyataan keempat itu ekuivalen dengan pernyataan yang pertama. Misal kita ambil lingkungan dari X sembarang karena Pi lingkungan, maka dapat dipilih epsilonnya itu lebih besar dari 0 sehingga Pi epsilon sama dengan X epsilon dan X tambah epsilon itu subset dengan Pi. Menurut hipotesis terdapat n epsilon sehingga nilai mutlak xn kurang x itu lebih kecil dari epsilon apabila n-nya itu lebih besar sama dengan n epsilon, atau xn-nya itu lebih besar dari x epsilon dan lebih kecil dari x tambah epsilon apabila n-nya itu lebih besar sama dengan n epsilon. Akibatnya untuk n lebih besar sama dengan n epsilon dan xn anggota bilangan Pi epsilon itu subset dengan Pi. Sekian presentasi dari saya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.